Alhamdulillah seneng udah selesai 10 hari karantinanya. Terus lebih kali ya 11 hari karena kan aku nggak boleh PCR sampai yang ditentuin sama dari sana gitu. Jadi hari pertama pas positif, terus baru PCR lagi di hari ke-10, terus pas negatif hari ke-11 PCR lagi, terus negatif lagi baru boleh pulang. 4 kali, pokoknya harus 4 kali. Jadi negatifnya berturut-turut, positifnya ya sekali yang pertama itu. Gimana sekarang kondisinya mungkin Bunda? Aku tuh alhamdulillah nggak ada gejala apapun yang aku rasain kecuali agak bindeng sama agak tenggorokan agak sakit, itu doang. Tapi yang kayak demam, batuk, atau flu yang parah, atau hilang penciuman, apa sama sekali nggak ada. Jadi emang gejalanya sangat amat ringan dan ya udah. Tapi karena positif kan harus isolasi kan di rumah sakit, jadi ya udah. Kaget banget karena kan memang aku dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada gejala apapun. Dan saat itu stresnya karena kan takut kayak Aurel lagi hamil, duh jangan sampai dia kena, apalagi kan mau lahiran, terus juga pikirannya udah lagi banyak yang lain gitu. Banyak ketakutan itu aja sih. Jadi alhamdulillahnya juga aku nggak ada gejala, padahal kan ada penyakit bawaan gitu, nggak ada gejala yang lain. Maka aku juga bingung, kayak positif tapi waktu aku pertama dulu yang kena itu kan sampai parah banget. Apa mungkin ini salah satu juga efeknya kita vaksin kali ya 2 kali itu mungkin ya, atau memang ternyata kayak virus yang baru ini emang gejalanya. Tapi pas aku tanya-tanya ke asistenku yang kena, ke keluargaku yang di Amerika yang kena, semua bilang mereka cuma flu batuk aja, kayak flu batuk biasa. Nah aku even nggak batuk, nggak flu parah, cuma ya bindeng sama tenggorokanku tuh kayak nggak enak aja 2 hari. Nggak apa-apa, itu namanya hidup kan. Jadi kalau aku sih lebih merasa ya nggak apa-apa. Aku kan memang pada saat itu kondisinya pesawat dibuka setiap hari, terus negara kita menerima warga negara asing. Bahkan di Maret nanti ada motor GP kan di sini gitu. Jadi kita juga nggak pernah kayak aku udah 1 tahun kemarin bener-bener lockdown, nggak kemana-mana. Baru di tahun kedua aku kan sempat berobat. Nah sekarang ini ya kita memang kalau dibilang pure liburan juga enggak, tapi kalau bukan liburan juga ya namanya keluar negeri kan pasti ada jalan-jalannya ya gitu. Tapi kan kita lebih ke aku nganterin anak-anak untuk ketemu keluarga besarnya, di mana sampai dari pas nikah sampai hamil kan belum ketemu gitu. Itu aja sih. Jadi aku tidak minta untuk dimaklumin, tapi ya aku kan juga nggak mau untuk sebenarnya kena gitu, nggak ada yang mau ya. Dan alhamdulillah kan aku mengikuti prosedurnya, nyampe langsung karantina hotel, positif langsung karantina rumah sakit, jadi nggak sempet ketemu dengan orang gitu. Jadi aku juga anehnya di sana aku negatif. Dan aku baru ngerasa kayak tenggoroku nggak enak itu pas aku nyampe bandara Indonesia. Kan alhamdulillahnya bagus banget sih kita penanganannya, bandara kita dari mulai nyampe sampai keluar tuh bisa 1,5 jam aku di airport. Itu karena antriannya banyak dan banyak orang yang dari luar negeri. Terus kayak harus pertama, kalau dulu kan cuma imigrasi kan, kalau sekarang tuh enggak, ada 1, 2, 3 banyak layernya gitu. Sebenarnya bagus, tapi di 15 menit pertama aku mulai kayak agak kok nggak enak tenggorokan ya, kok aku kayak bindeng ya gitu. Terus PCR biasa aja, pulang sehat aja gitu. Tiba-tiba paginya dikasih lihat hasilnya positif, ya udah sehat banget. Nah pas diisolasi malah tambah sehat, malah nggak ada bindeng, nggak ada sakit tenggorokan, jadi nggak nyampe batuk, nggak nyampe melel, nggak nyampe demam. Jadi ya udah isolasi di rumah sakit 10 hari, bener-bener ya beribadah, nonton. Jadi anggapnya ini aja waktunya aku untuk istirahat. Ada rasa trauma nggak sih Bunda dari bulan kemarin? Enggak lah, trauma enggak. Kenapa? Karena aku dengan kepergian kemarin itu aku membawa anak-anak untuk bisa bertemu keluarga besar. Kebahagiaan banget kita selama di sana, bisa ngobrol sama besan. Kalau orang nanya, kita juga banyak yang pengen ketemu keluarga. Ya itu kan sebenarnya hak orang masing-masing mau pergi atau enggak. Toh bandara dibuka, toh nanti ada MotoGP juga ini dibuka. Cuma yang saya sedih,
kok sebelum aku mendeklar aku kena COVID, tiba-tiba media duluan yang mengeluarkan dan media juga mendapatkannya dari mana? Pasti kan nggak mungkin media mencari-cari itu kan nggak mungkin. Pasti media juga dapat informasinya dari mana saya nggak tahu gitu, bahwa tiba-tiba akunya positif hari ini, besoknya langsung aku belum nulis. Aku tuh baru nulis gara-gara udah rame di media. Terus aku udah diisolasi tuh. Aku pikir kalau aku nggak nulis nanti kan malah beritanya simpang siur, makanya aku tulis. Tapi itu udah siang, paginya tuh beritanya udah keluar Ashanti positif Omikron. Nah, setahu aku positif Omikron itu kan harus dicek 24 jam kali 2. Gitu. Tapi ya mungkin memang di bandara itu adalah semuanya cek buat cek apa aku nggak gitu paham lah, ikutin aja. Yang penting memang udah mungkin sudah jalannya. Yang penting kalau dibilang trauma enggak, karena kemarin tuh kan sebenarnya kan kalian tahu kan, kita kalau yang ngikutin kita pasti tahu tadinya kan kita maunya ke Bali, dan himbauan pemerintah itu bukan nggak boleh pergi tapi disarankan gitu. Itu baru ada setelah awal Desember, sedangkan kita beli tiket di 14 November. Udah beli tiket 28 orang. Terus Omikron tiba-tiba ada Omikron masuk Indonesia tuh di akhir November kan. Jadi sempet kita bilang aduh boleh, dan tiket kita tuh nggak bisa nggak bisa di refund, nggak bisa dipindahin tanggal. Bahkan kepulangan yang aku sama Aurel tuh beda tanggal karena udah nggak dapat lagi, karena kita udah pesen di 14 November aja menurut travel udah mepet untuk kita rombongan kan, karena kan itu udah dadakan semua gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, maksudnya alhamdulillah udah ketemu keluarga besar, udah silaturahmi gitu. Dan seneng banget kan, kita udah ibaratnya dulu kan ketemu keluarga Gen Halilintar tuh hanya bikin konten, belum anak-anak Aurel Atta belum deket. Tiba-tiba ketemu lagi kan mereka udah nikah, udah mau punya cucu. Jadi dan kita nggak pernah ngobrol sedip kemarin gitu, yang sampai berjam-jam cerita, tukar pikiran, banyak dapat ilmu gitu-gitulah. Jadi kita seneng banget sih kemarin. Kalau dibilang bener-bener berkualitas, anak-anak juga semuanya cocok. Malah pas kita pulang ya pada sedih-sedihan, kita kangen. Semoga bisa ketemu lagi, karena kalau Gen Halilintar kan memang ke Istanbul mereka ada sesuatu ya, ada yang harus dilakukan, ada kerjaan juga. Nah, memang kita yang ganti tujuan kita dari Bali ke Turki, karena kan kita pikir kalau di Bali bisa kapan aja, kalau ketemu keluarga besar kan takutnya udah bertahun-tahun, udah mau 3 tahun nggak ketemu gitu. Sehat ibunya, anaknya, dan kita udah pada nggak sabar sih pokoknya. Jadi sekarang kita fokusnya udah ke kemarin, makanya yang salah satu bikin stres tuh takut kalau dia juga kena kan, apalagi mau ngelahirin. Yang itu kita udah lega, sekarang udah kakak fokus istirahat biar fokus ke lahiran. Kemarin sempat kontraksi perkiraannya Bun? Ya namanya udah semua 9 bulan tuh kan pasti ada sedikit udah berat ya, itu biasa. Tapi kita pokoknya selalu ada di deket dia kita udah wanti-wanti juga, kita nggak akan pergi kemana-mana sampai dia melahirkan kan, karena udah mau deket-deket gini, jadi kita saling ngejaga gitu. Dan dia juga udah mulai istirahat aja, karena udah perutnya juga udah babynya gembul gitu, lucu jadinya ya. Yuk sambil jalan aja. Kalau kan kita maunya insya Allah normal ya, mudah-mudahan sih awal ya, Mbak. pertengahan Februari harusnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.